Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Istiqlaliyah, dalam Info Jatim edisi 31 Januari 2025. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, apel tanggap wabah penyakit mulut dan kuku, penandatanganan perjanjian kerjasama Diskominfo Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bersama ASN yang beragama Nasrani. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info kepegawaian. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar pembinaan pegawai P3K dan non-ASN tahun 2025. Kegiatan diikuti oleh 86 pegawai di kantor Dinas Kominfo Jatim pada hari Kamis 23 Januari 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan pembinaan bagi 86 pegawai PPPK dan tenaga non-ASN pada Kamis 23 Januari 2025. Kepala Dinas Syarita Ratna Dewi Agustin menekankan pentingnya pemahaman status kepegawaian dan persiapan seleksi PPPK. Ia mendorong pegawai untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh dan meminta ketua tim di setiap bidang memastikan kelengkapan data serta persiapan stafnya. Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala BKD Jatim, Hashim Asyari, menyatakan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga non-ASN. Pemerintah telah mengusulkan agar mereka yang tidak lolos tes PPPK dan CPNS dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Hashim juga mengingatkan bahwa PPPK adalah pekerjaan dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Melalui pembinaan ini, diharapkan pegawai PPPK dan non-ASN di lingkungan Diskominfo Jatim lebih memahami status mereka dan siap menghadapi tantangan ke depan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info kesehatan, dalam upaya tanggap terhadap wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin apel siaga tanggap dan cepat penanganan PMK di halaman kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Apel yang diikuti oleh sekitar 200 peserta ini dilaksanakan pada hari Kamis 23 Januari 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan dan pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku PMK, Pelaksana Tugas PLT Bupati Sidoarjo, Subandi, memimpin apel siaga tanggap dan cepat penanganan PMK di halaman kantor Kecamatan Sukodono, Sidoarjo pada Kamis 23 Januari 2025. Subandi mengungkapkan bahwa peningkatan PMK mulai Desember 2024 hingga sekarang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Dalam upaya penanganan, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo akan melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak dengan menggunakan 3.500 dosis vaksin PMK yang tersedia. Tim gabungan akan melaksanakan disinfektan dan memberikan vitamin serta obat cacing secara gratis kepada peternak. Dalam apel siaga tersebut, Subandi menyerahkan vaksin untuk ternak yang terkena PMK kepada petugas kepolisian, TNI, dan BPBD Kabupaten Sidoarjo. Sementara Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, India Aryani, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penanganan PMK. Apel siaga ini adalah bentuk komitmen bersama pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkab Sidoarjo, serta semua stakeholder untuk menyelesaikan penyakit PMK di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Kena sehat, kita vaksin. Kena sakit, kita obati. Sakit PMK, kita atasi. Dari Jawa Timur, untuk Indonesia. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya, siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara baru.
letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sobat Jatim, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah resmi menjalin kerjasama strategis. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada hari Kamis 30 Januari 2025 di Semarang ini mencakup berbagai aspek di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah resmi menjalin kerjasama strategis. Perjanjian kerjasama ini mencakup berbagai aspek penting di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jawa Tengah, Semarang, Kamis 30 Januari 2025 ini menjadi tonggak penting bagi kedua provinsi dalam mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk mendukung pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efektif. Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Jawa Tengah, Dadang Somantri, menegaskan bahwa kerjasama ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kita belajar bersama, kawan-kawan, silakan terus berkomunikasi, tidak lanjut. Saya tidak ingin apa yang kita tanda tanganin tadi itu hanya seremonial saja. Kita harus betul-betul diaplikasikan sehingga membangun kepercayaan dari masyarakat. Kominfo ini memiliki status posisi yang sangat strategis ya di masyarakat untuk membawakan suara dari seluruh OPD pemerintah Jawa Tengah. Maka melalui kerjasama ini kita mencoba untuk meningkatkan sinergi, meningkatkan kemampuan masing-masing. Mana yang bolong kita saling mengikuti, mana yang lebih mari kita saling tingkatkan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Diskominfo Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyatakan bahwa Jawa Timur dan Jawa Tengah akan terus belajar bersama dalam berbagai aspek digitalisasi pemerintahan. Langkah strategis ini juga membuka peluang bagi provinsi lain untuk bergabung dalam kolaborasi lintas daerah sehingga transformasi digital di Indonesia dapat berjalan lebih merata dan optimal. Saya berharap ini tidak hanya seperti tadi yang disampaikan Pak Kadis, tidak hanya seremonial saja kerjasamanya, tapi juga kemudian bisa dijawantahkan, dikerjakan, dilaksanakan secara lebih detail. Terima kasih, kami mohon maaf atas segala kekurangan sudah ngerti tuan rumah Pemprov Jateng khususnya Kominfo Jawa Tengah. Dari Semarang, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, di info keagamaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bersama aparatur sipil negara atau ASN yang beragama Nasrani. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Cak Durasim Surabaya ini digelar pada hari Kamis 30 Januari 2025. Berikut liputannya. Sukacita Natal menyelimuti Gedung Cak Durasim Surabaya pada Kamis 30 Januari 2025 dalam perayaan Natal bersama ASN Pemprov Jatim tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Acara ini dihadiri oleh ASN Nasrani se-Pemprov Jatim serta tamu kehormatan termasuk anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Uskup Surabaya Monsinyur Agustinus dan perwakilan DPRD Jatim serta para kepala OPD. Perayaan diawali dengan ibadah Natal dan persembahan pujian dari tim Pesparawi Jawa Timur, dilanjutkan dengan penyerahan tali asih kepada anak-anak panti asuhan Agape sebagai bentuk kepedulian dan kasih Natal. Malam semakin khidmat dengan penyalaan lilin oleh para pemimpin daerah. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa Natal adalah momentum refleksi dan semangat baru untuk bekerja dengan dedikasi dan kolaborasi demi mewujudkan Jawa Timur yang berakhlak, maju dan berkelanjutan. Perayaan ini menjadi simbol persatuan dan semangat melayani. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.